مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulin Nuha Pontianak, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Faisal bin Harun Al-Mutahhar. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ajilla, pendiri Pondok Pesantren Darul Mustafa Abuya Syekhana Muntahadullah bin Haji Hanafi Allah Yarham. Yang kami taati Ummi Zakia Alawiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, melapangkan rezekinya dan memudahkan semua masalah-masalahnya. Yang kami hormati pengasuh Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhana Ali Ridha bin Haji Syafi'i Allah Yarham. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Al-Ustadz Marzuki Kadri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, diberikan karunia sehat wal afiah dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Yang kami hormati pemimpin Pondok Pesantren Darul Mustafa Al-Ustadz Bustami Al-Busiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, disehatkan semua badannya dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Dan yang kami ta'zimi dan yang kami hormati ustaz-ustaz yang hadir pada malam hari ini, dan tidak bisa Al-Fakir disebutkan satu persatu, melainkan tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum semua. Berdirinya Al-Fakir di sini ingin membacakan biografi singkat Abuya Hasan Ahmad Baharun. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun lahir di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934 dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari Al-Habib Ahmad bin Hussein dengan Fatmah binti Ahmad Baghabazi. Adapun silsilah Zahabiyah yang mulia dari beliau adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Hussein bin Tahir bin Umar bin Baharun. Sejak kecil, kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh orang tuanya, sehingga mengantarkannya tumbuh menjadi sosok pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji. Semasa remaja, beliau senang berorganisasi, baik remaja masjid ataupun organisasi lainnya, seperti Persatuan Pelajar Islam. Bahkan beliau pernah diutus untuk mengikuti muktamar seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, dan pernah menjabat Ketua Pandu Fatah Al-Islam di Sumeneb. Beliau aktif pula di partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, dan menjadi juru kampanye yang dikenal berani dan tegas menyampaikan kebenaran. Dan di Pasuruan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia sampai akhir hayat beliau. Setelah menamatkan sekolah, beliau sering mengikuti ayahnya ke Masa Lembu untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan. Keluarga Ustaz Hasan pada saat itu dikenal ramah dan ringan tangan. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, disuruh membayar semampunya, bahkan dibebaskan. Sifat-sifat inilah yang diwarisi beliau yang dikenal apabila berdagang. Tidak pernah membawa untung, karena senantiasa membebaskan orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Pada tahun 1966, beliau merantau ke Pontianak, Kalimantan Barat, berdakwah keluar masuk dari satu desa ke desa yang lainnya, dan melewati hutan belantara yang penuh lumpur dan rawa-rawa serta binatang buas dan ular berbisa. Namun, dengan penuh kesabaran dan ketabahan, semua itu tidak dianggapnya sebagai rintangan. Dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, dikenalkannya dakwah Islam kepada orang-orang yang masih awam terhadap Islam. Dan alhamdulillah, dakwah yang beliau lakukan mendapat sambutan dan cukup baik dari masyarakat ataupun tokoh-tokohnya. Di setiap daerah yang dimasuki untuk berdakwah, beliau senantiasa bersilaturahmi, minta izin untuk berdakwah di daerah tersebut, sehingga
dengan budi pekerti, akhlak dan sifat-sifat yang terpuji itulah masyarakat beserta tokohnya banyak yang simpati dan mendukung terhadap dakwah yang beliau lakukan. Selain berdakwah, beliau aktif pula di partai politik yaitu Partai Nahdlatul Ulama dan menjadi juru kampanye yang dikenal berani dan tegas di dalam menyampaikan kebenaran. Sehingga pada saat itu sempat diperiksa dan ditahan, namun masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran apabila beliau tidak segera dikeluarkan dan atas bantuan pamannya sendiri membebaskannya dari tahanan. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, sekitar tahun 1970, atas permintaan dan perintah dari ibundanya, beliau pulang ke Madura dan disuruh untuk berdakwah di Madura atau di Pulau Jawa saja. Namun, karena kegigihan beliau selama 2 tahun, masih tetap aktif datang ke Pontianak untuk berdakwah walaupun telah menetap di Jawa Timur. Pada tahun 1972, beliau mengajar di Pondok Pesantren Gondang Legi Malang, mengembangkan bahasa Arab sehingga Pondok Pesantren Gondang Legi pada saat itu terkenal maju dan dalam bidang bahasanya. Sifat-sifat dan kisah-kisah keteladanan Abu Ya Hasan Bahar. Beberapa sifat menonjol Ustadz Hasan yang sudah sangat dikenal oleh kalangan santri dan guru-guru, kalangan habaib dan masyarakat yang sering berkomunikasi dengannya sebagai seorang figur ulama pewaris Nabi. Beliau betul-betul mewarisi sifat-sifat dan sikap perjuangan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan agar lebih jelas lagi akan dipaparkan sifat-sifat tersebut serta contoh-contoh sebagian peristiwa dari kehidupan beliau, sehingga kita dapat meniru sifat dan sikap keteladanannya yang senantiasa ditanamkan bagi santri-santrinya. Salah satu sifat keteladanan beliau ialah sabar. Salah satu sifat yang menonjol pada diri beliau adalah sifat sabar. Kesabarannya sangat dikenal oleh semua kalangan, baik santri, dewan guru, pejabat dan orang-orang yang mengenalnya. Sebagaimana kesaksian dan cerita yang dilukiskan oleh ayahandanya Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun. Pada waktu beliau meninggal dunia, Hasan itu sangat sabar. Kalau saya marahi, walaupun dia tidak salah, tidak pernah menjawab. Dan apabila difitnah dan diganggu orang, tidak pernah membalas dan menceritakannya pada saya agar didoakan. Sehingga diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan fitnahan tersebut. Kesabarannya sulit dilukiskan dan baik dalam membina dan membimbing santri serta menghadapi kenakalan santri dan orang-orang yang mengganggu pondok pesantren. Ustadz Hasan dapat menghadapi orang-orang yang memfitnah dan mengganggu pondok pesantren. Justru mereka diberi hadiah dan diberi hadiah berulang-ulang kali, bahkan membantu urusan mereka. Seakan-akan beliau tidak tahu bahwa orang tersebut mengganggunya. Suatu kisah sekitar tahun 1998, ada orang datang memberitahu kepada beliau bahwa dia akan membawa orang sebanyak 2 atau 3 truk untuk menghancurkan rumah orang yang mengganggu pondok pesantren tersebut. Namun beliau malah mencegahnya karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada tanggal 23 Mei 1999 Masehi, bertepatan tanggal 8 Safar 1420 Hijriah, beliau meninggal dunia. Dan kemudian pondok pesantren Dalwa dilanjutkan kepemimpinannya oleh putra tertua, yaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin, dan dibantu oleh adik-adiknya. Masih terdengar dalam ingatan mereka nasihat dari sang ayah, "Saya ini punya penyakit jantung, jadi kita harus ngebut. Sekarang bukan waktunya beristirahat, sekarang waktunya berjuang. Kalau sudah di kuburan nanti, itu baru beristirahat. Oleh sebab itu, untuk sekarang jangan pernah beristirahat." Hanya ini sekilas biografi singkat Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.